خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا Ibn Athail As-Sakandari menjelaskan tentang kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya adalah jika seorang hamba itu benar-benar merasa dirinya hamba. Allahumma a'inni 'ala dzikrik, ya Allah bantulah aku untuk zikir kepadamu, karena sungguh seseorang tidak bisa berzikir kecuali dibantu oleh Allah. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah, jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana بسيدنا محمد وأنقذنا به من الكفر إلى الهدى ومن الجهل إلى العلم فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد أكرم خلق الله وأفضل عباد الله وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya Rabbana urzuqna ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana ta'zimah wa tawqirah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala mutaba'ati sunnatihi wal muhafadati 'alayha وجنبنا يا ربنا من البدعة والضلالة إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة واجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وأدخلنا جنة مع حضرته إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang selama ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketahuilah bahwa pengakuan dengan lidah kita sebanyak apapun kita ucapkan, jika tidak hadir pengakuan tersebut dari dalam lubuk hati kita, maka ketahuilah itu pengakuan yang sia-sia. Maka perlu kita membangun kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita. Berapa kali kita menghadiri pembacaan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Majelis-majelis Nabi Muhammad pun kita hadiri. Akan tetapi pernahkah kita mencermati hati kita? Sejauh mana buah daripada usaha-usaha lahir kita itu? Buah yang kita rasakan dengan hati kita. Sebab yang menjadikan makna perjuangan kita itu bermakna dan berarti adalah jika itu semua dibarengi dengan kesadaran hati akan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik pun juga duduk dengan Nabi. Mereka juga salat dengan Nabi, beribadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali karena mereka hanya duduk dengan jasadnya. Saat ini kita di majlisnya Rasulullah. Kita di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini. Majlis ilmu dan majlis zikir adalah majlis yang dicintai oleh Nabi. Dan majlis ini adalah majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di majlis ini setiap saat kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kita ini adalah bersama Nabi. Cuman bermasalahnya adalah di saat seseorang itu tidak sadar, maka tidak ada artinya. Dia tidak akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana kita menumbuhkan kesadaran cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang insyaallah akan kita masukkan pada silsilah muqaddimah pembacaan hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari selama di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya barangkali singkat saja muqaddimah. Yang singkat, yang harus segera kita lakukan, mendesak, yang tidak boleh ditunda-tunda lagi untuk menumbuhkan makna kecintaan kepada Nabi yang sesungguhnya. Yang pertama adalah bacalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama. Dan sejarah Nabi nanti ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama sejarah secara umum. Masih ingat barangkali kami selalu menghimbau untuk bisa membeli salah satu buku sejarah. Tapi ingat, tidak semua buku sejarah Nabi bisa dibeli. Sebab banyak juga orang yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kerjaannya adalah menghinakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membid'ahkan, mensyirikkan dan sebagainya. Mereka juga membuat buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Anda ingin membeli buku tentang sejarah Nabi, Anda harus mendapatkan referensi atau petunjuk dari para ulama-ulama atau ustadz-ustadz. Yang perlu Anda beli dari buku sejarah yang tergolong buku sejarah baru, yang menarik dan indah, enak untuk dibaca adalah, bacalah buku fikih sirahnya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang memang aslinya buku itu ditulis dalam bahasa Arab, akan tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kelebihannya daripada kitab itu akan dimasukkan ke dalam pembahasan sejarah, pembahasan tentang fikih. Karena kebetulan juga beliau adalah seorang alim di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun akidah beliau adalah akidah Asy'ariyah. Buku fikih sirahnya Dr. Buti. Kemudian kalau Anda ingin meningkat lagi, tidak cukup kita membaca buku sejarah, tapi kita perlu membaca namanya Syama'il. Syama'il itu adalah buku yang merangkum riwayat-riwayat tentang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu tahu tentang bagaimana rambutnya Rasul, bagaimana kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mata beliau, bagaimana tubuh beliau dan cara duduk beliau, cara makan beliau. Dan ini juga menambahkan kecintaan, pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita bisa kembali kepada kitab Syama'ilnya Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudi. Imam At-Tirmidzi punya kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Boleh kita beli itu dan sudah ada terjemahannya juga.
Atau buku karangannya Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang sufi besar yang punya kitab sangat masyhur Jami' Karomatil Aulia. Syekh Yusuf Nabhani juga mengumpulkan tentang syama'il. Tentang buku itu bercerita tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ini. Jadi tidak cukup kita membaca sejarah. Kalau sejarah Nabi secara umum, mulai dari sejarah besar, sejarah Ibnu Hisham, sampai sejarah yang kami sebutkan tadi, dan sampai kita meningkatkan lagi membaca namanya syama'il tadi. Syama'il tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dan itu sangat membantu kita untuk menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita di sehari-harian. Karena kita akan membayangkan secara otomatis. Biarpun demikian, tapi tetap kita tidak boleh melukis, menggambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada, jangan sampai nanti setelah membaca itu, berarti bisa dong karena sudah digambarkan dengan seperti ini, disifati seperti itu, lalu bolehkah kita menggambar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya adalah tidak boleh. Karena itu semua adalah dusta. Karena apa? Nabi Muhammad sempurna kebaikannya. Mata Nabi Muhammad sangat sempurna, hidung sempurna, kulit sempurna. Tidak ada dari tangan manusia yang bisa melukis seperti mata Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Pasti itu dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang duduk yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah di neraka. Dan ini disepakati para ulama, tidak diperkenankan menggambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok kaum muslimin mencoba menggambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah dusta. Ada, dan itu adalah dosa besar. Kemudian kalau orang di luar Islam, karena memang mereka tidak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tahu Nabi Muhammad, mereka tidak akan melakukan itu semuanya. Ada dulu pernah dibuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat Nabi adalah cara dengan kacamata mereka sendiri. Karena kacamata mereka itu kacamata yang kotor. Jadi kalau kacamatanya kotor, ya yang terlihat Nabi kotor. Sampai baru-baru ini ada film yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW seperti orang yang betul-betul dungu, menjadi budak seks, budak wanita dan sebagainya. Dan itu semua karena apa? Mereka membaca Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad dengan kaca mereka. Sehingga sampai digambarkan kalau Nabi Muhammad itu melihat perempuan langsung matanya melotot. Itu kan karakter pembuat filmnya itu. Bukan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang begitu kebiasaan mereka di negeri barat sana itu. Jadi kalau melihat perempuan diperhatikan begini, pantas sudah. Mereka menunjukkan tentang sifat-sifat mereka sendiri. Dan Nabi tidak seperti itu. Kemudian melukis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dusta. Tidak akan ada yang bisa melukis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang bisa menggambar Nabi. Siapa yang bisa melukis mata seindah mata Nabi yang sesungguhnya? Tidak. Biarpun sudah digambarkan. Dan ini sangat berbahaya sebab ketampanan, kegantengan seseorang itu adalah nisbi sebetulnya. Jangan dikatakan bahwasanya di kalangan saudara-saudara kita yang di Ethiopia, di Somal, atau mohon maaf di Irian Jaya, kemudian saudara-saudara kita yang ada di Belanda sana yang dari kaum muslimin, mereka kan punya kulit berbeda antara orang kulit hitam dan kulit putih. Akan tapi mereka juga punya nilai tampan dan cantik, bagi mereka itu ada sendiri. Sekarang ini terbukti benar bahwasanya salah satu agama yang memvisualisasikan gambar Tuhannya, Nabi Isa alaihissalam digambar sesuai dengan keyakinan mereka, itu dianggap Tuhan. Di barat gambar Yesus adalah matanya biru. Di India beda. Ternyata gambar Yesus yang ada di Afrika sana ada sedikit kehitam-hitaman, lihat. Itu karena sesuai dengan siapa yang menggambar. Dan itu betul, memang seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa digambar, Nabi Isa jangan digambar. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah afdal khalqillah, tidak bisa digambar. Akan tetapi membaca syama'il, cerita tentang fisik Nabi SAW itu akan bisa menjadikan kita semakin dekat untuk menghadirkan Nabi di dalam hati kita. Bagaimana rambut Nabi Muhammad yang tidak lurus dan tidak keriting? Aduh, kayak apa itu?
Jadi orang yang keriting pun tidak pernah merasa ragu karena Nabi Muhammad tidak lurus. Yang rambutnya lurus pun tidak merasa ragu karena Nabi Muhammad juga tidak keriting yang geruk gitu. Jadi, itu. Jadi Nabi Muhammad rambutnya indah. Kalau bahasa kita tuh ngandan-ngandan atau bagaimana ya? Kemudian kulit Nabi Muhammad tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat kuning asmar itu kuning ya. Jadi insya Allah nanti akan kita hadirkan seperti itu. Kemudian mata Nabi Muhammad, bibir Nabi Muhammad, hidung Nabi Muhammad, tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang unik Nabi Muhammad itu kalau duduk sama orang tidak pernah beliau di bawahnya. Biarpun dengan orang yang lebih tinggi tentu kalau dilihat bahasanya pundak Nabi Muhammad selalu di atasnya pundak orang yang lebih tinggi sekalipun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak sifat-sifat Nabi dan itu adanya di kitab Syama'il. Maka dengan begitu akan mudah seseorang menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu minas sholihin ditanya bagaimana aku bisa melihat Nabi di dalam mimpiku. Tentu ada aturan dan syaratnya dong. Kalau hanya berkeinginan saja nggak bisa. Harus bisa membaca sejarah Nabi, membaca Syama'il Nabi Muhammad. Sehingga nanti akan semakin tampak dalam mimpinya semakin sempurna. Lah kalau tidak pernah membayangkan tentang Nabi, tidak pernah menggambarkan Nabi di dalam benaknya karena memang tidak pernah membaca kisah atau cerita fisik Nabi, maka bisa saja ia bermimpi ketemu Nabi dengan bentuk yang tidak sempurna. Tapi ini membantu untuk bisa bertemu Nabi di dalam mimpi. Para salafun saleh, para sholihin berkata adalah di antara yang membaca Syama'il Muhammadiyah. Syama'il cerita fisik Nabi di samping sejarah baru cerita fisik itu mudah seseorang untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang pertama, membaca sejarah Nabi yang masuk di dalamnya adalah Syama'il. Nanti ada termasuk di dalamnya adalah Khosais. Khosais itu adalah cerita tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapat oleh Nabi lain. Baik, yang kedua adalah banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari Anda membaca salawat kepada Rasulullah? Budayakan di rumah kita untuk senantiasa sering-sering membaca salawat kepada Nabi. Mumpung di bulan Maulid ini barangkali, ya pun sudah terlambat beberapa hari. Tidak ada salahnya, bahkan sesuatu yang sangat baik jika kita mewajibkan kepada anak-anak kita untuk membaca salawat setiap hari misalnya berapa. Jadi sudah ditagih sebelum tidur ditanya berapa kali, sudah selesai belum nak pembacaanmu kepada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah 500 dalam sehari? 500 dalam sehari sangat sedikit. 1000. Anggap saja 1000. 1000 itu sangat tidak terlalu lama. Kita dan nanti akan diberkahi waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktumu untuk membaca salawat khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Memang tidak ada anjuran membaca salawat di bulan Rabiul Awal, tidak. Membaca salawat itu kapan saja dan di mana saja. Hanya karena ini adalah bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita menambah semangat kita untuk membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti pada akhirnya diberkahi oleh Allah. Karena ada satu orang yang bisa membaca salawat kepada Nabi dalam sehari itu 50.000 kali. Beliau adalah Rabi'ah Adawiyah. Bagaimana bisa 50.000 kali dalam sehari? Jangan bertanya tentang waktu. Waktu dipanjangkan oleh Allah untuknya. Itu namanya karamah. Jadi bisa saja waktu itu berkah bagi seseorang bisa melakukan banyak macam-macam hal yang baik, tapi ternyata waktu masih saja ada. Tapi ada orang Masya Allah, nulis buku enggak, ibadah enggak, sholawatan enggak. Besok sudah masuk hari yang kedua, hari yang ketiga, hari keempat, belum kelar-kelar. Siapanya gitu? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala umurnya cuma berapa puluh tahun. Sehingga orang tuh zaman sekarang tuh membaca, melihat karangannya Imam Nawawi itu nggak nyambung, nggak ketemu otak. Ngetik saja kayaknya bertahun-tahun nih. Ngetiknya ibaratnya. Karena karangan Imam Nawawi itu banyak sekali. Sehingga itu namanya waktu berkah. Maka mulai saat ini jangan mengatakan aku nggak punya waktu, terlalu sibuk. Nggak. Anda bisa berjalan di atas kendaraan membaca sholawat kepada Rasulullah.
Di saat hendak tidur, bangun tidur, makan dan sebagainya, Anda membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat yang berkualitas, hadirkan Nabi saat itu. Karena Anda sudah membaca syama'il tadi, Anda akan tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kedua, agar semakin kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah membiasakan lidah dan pikiran kita untuk kita ikat dengan Nabi. Maksudnya apa? Yang membiasakan perbincangan kita itu adalah dikit-dikit adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluq dengan hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi membiasakan dikit-dikit Nabi. Seperti itu loh ya, kalau ada seorang anak muda yang lagi gandrung dengan pemain bola itu dikit-dikit disebut dia. Yaitu membiasakan untuk kita budayakan di rumah kita. Mungkin kita bukan saja dalam urusan ilmu, urusan kebiasaan pun kita kalau perlu pengen tahu bagaimana Nabi Muhammad kalau duduk, bagaimana Nabi Muhammad kalau makan, bagaimana Nabi Muhammad kalau tidur. Terus biasakan perbincangan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menumbuhkan makna kecintaan. Yang tidak pantas kalau seorang ahli hadir pengajian yang dibicarakan tentang selebritis, tentang artis yang selingkuh, artis yang cerai kemarin, artis yang adakan resepsi pernikahan dengan begini-begini, artis yang macam-macam artis. Yalah Kak, bagaimana ibu-ibu yang cantik pakai kerudung ngafal artis? Ya ini, ada enggak yang seperti itu di sini? Tidak seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan menyebut Nabi, ta'alluq bi hadratihi, terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Maka itu menumbuhkan. Adapun perayaan Maulid Nabi dan sebagainya itu salah satu masuk dari bagian tadi, yang pertama dan yang kedua juga. Karena itu mengikat Nabi, menyebutkan Nabi, dikit-dikit Nabi. Yang kedua sejarah Nabi dihadirkan. Akan tapi kesempurnaannya ini tadi, dan ini adalah perjuangan yang tidak ada hentinya. Artinya bukan saja di bulan Maulid Anda membaca sejarah Nabi, tidak. Di luar bulan Maulid harus Anda sisihkan membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syama'il tadi. Memang kita merencanakan kita membaca syama'il, tidak tahu di majelis yang mana. Syama'il secara sempurna tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini mengikat membaca salawat, dan mengikat yang ketiga adalah membiasakan dalam perbincangan perilaku kita hubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Paksain itu semuanya. Dengan bermacam-macam cara. Barangkali yang belum terbiasa di pojok kamar saja ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dapur ruang makan tidak cukup Anda tulis doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan, tulis ingat Nabi waktu makan. Kenapa tidak begitu? Sebab alangkah banyaknya orang berdoa bukan Nabi yang diingat, tapi tulisannya yang diingat. Ada atau tidak? Kita ingin tahu orang yang katanya menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarkah dia hadirkan Nabi di dalam hatinya, atau dia menghadirkan tulisan dan omongan guru di dalam hatinya? Allahumma barik lana. Yang diingat adalah tulisan Allahumma barik lana. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katanya ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam salat pun kita diperintahkan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kau salat lihat aku. Bukan sekedar kita menghafal lafaz salat, bukan, tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin masuk WC, lihat. Semua tahu kalau masuk WC dengan kaki kiri. Tapi kita pengen tahu siapa yang di saat masuk WC itu sadar begini loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau masuk WC. Itu namanya ta'alluq bi hadrati, mengikat hati dengan Nabi. Pokoknya berusaha. Allah. Luar biasa, dikit-dikit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau makan ingat Nabi, mau tidur ingat Nabi. Kalaupun tidak ingat karena kita belum cinta, yuk kita ingatkan biar cinta. Sebab kaidah cinta akan selalu ingat. Lihat orang yang gandrung tuh, mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia. Itu gandrung dengan manusia. Bagaimana dengan Rasulullah tidak bisa begitu? Diikat hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasakan. Ya, yang ketiga itu. Yang ketiga membiasakan. Jadi hubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barangkali kita ingin menghubungkan Nabi nggak nyambung misalnya. Sampai hari ini pun tidak tahu. Gimana ya Nabi caranya buka pintu mobil?
Waduh, ini pertanyaan dasar. Mungkin anak kecil Anda yang Anda didik kenal Nabi, Anda bisa disibukkan dengan pertanyaan gitu. Abah, gimana Nabi Muhammad kalau buka mobil? Saya pengen buka mobil kayak Nabi SAW. Tidak ada mobil nak zaman itu, kan gitu. Tapi jangan dijawab tidak ada mobil, dijawab dengan cara lain. Nabi Muhammad akan selalu mengambil dengan tangan kanannya. Kalau buka pakai tangan kananmu, nah, bisa begitu. Aja diingatkan Nabi SAW. Biarpun tidak ada mobil pada zaman Nabi. Jadi anak kita itu kita ajari. Sehingga kesukaan anak kita pun begitu. Nabi, ta'alluq bi hadratihi, ngikat dengan Nabi SAW. Yang keempat adalah biasakan untuk berkhidmah untuk umat Nabi SAW. Khidmah untuk umat Nabi SAW. Mudahkan umat Nabi untuk menggapai kemuliaan. Maka ini Anda menjadi juru dakwah, majelis taklim. Biarpun Anda bukan ustadz, mungkin dengan uang Anda, dengan rizki Anda. Anda orang kaya mungkin, bukan ustadz. Tidak ada alasan untuk tidak bisa dekat dengan Nabi. Harus dekat dengan Nabi dengan hartamu. Allah memberikan sesuatu kepadamu, jadikan apa yang Allah berikan kepadamu sebagai sarana untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khidmah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda belum mengambil bagian ini, susah untuk bisa menjadi pecinta Nabi yang sesungguhnya. Bagaimana orang yang baca salawat tapi khidmahnya kepada umat Nabi tidak pernah ada. Tidak ternyuh di saat tetangganya mabuk-mabukan. Tidak ternyuh di saat salah satu sanak dan keluarganya tidak sholat. Tidak ternyuh di saat ada orang melakukan kesesatan. Tidak ternyuh di saat ada orang melakukan perzinaan. Malah kadang menggunjing, tertawa dan sebagainya. Tidak bisa. Kezaliman yang kita lakukan tidak akan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mal lidzalimina min hamimin wala syafi'. Orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia, yang tidak berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad, artinya zalim. Orang zalim tidak akan punya kawan nanti. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, termasuk Nabi pun tidak memberi syafaat kepadanya. Berkhidmatlah, khidmah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 4 hal yang perlu kita hadirkan. Insyaallah ini mukaddimah. Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan gabungkan 4 ini. Mulai dari membaca sejarah Nabi, yuk kita bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian membiasakan diri untuk menghubungkan kita dengan Nabi atau menghadirkan Nabi dalam perilaku kita, ta'alluq dengan Nabi. Yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha untuk berkhidmah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu akan muncul makna kecintaan yang sesungguhnya, dan begitu mudahnya nanti kita akan ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 hal yang perlu kita hadirkan di dalam kita meraih kedekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja, tetap seperti semula. Kita akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin karena waktu Ibnu Abi Jamrahnya kita tunda. Kita akan baca hikmah karena tadi kita sudah berbicara tentang Nabi. Mukhtasar Ibn Abi Jamrahnya kita tunda kalau begitu. Tidak kita baca pada saat ini. Kita langsung insyaallah minggu yang akan datang, Ahad malam Selasa yang akan datang, kita akan lanjutkan berbicara tentang bagaimana kita menggapai kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Al-hikmah ar-rabi'ah wal 'ishruna ba'dal mi'ati. Qala al-musannif rahimahullah, kita masuki hikmah yang ke-124. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin, ila anqal 25 ya. 25. Al-hikmatul khamisatu wal 'ishruna ba'dal mi'ati, hikmah yang ke-125. Masya'nu wujudut tolab
Innama sya'nu an turzaqa husnal adab. Sya'nu sesuatu yang penting. Yang terpenting bukan adanya permohonanmu. Terpenting bukan adanya. Tidaklah asya'nu terpenting. Permasalahan yang penting adalah wujudut tolabu, adanya permohonanmu. Permohonanmu tidak terlalu penting. Bukan yang amat penting. Bukan sesuatu yang amat penting adanya permohonanmu kepada Allah. Innama sya'nu, sesungguhnya yang terpenting adalah anturzaqa husnal adabi, jika engkau diberi tata krama yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangkut pautnya dengan kebutuhan kita kepada Allah. Sangkut pautnya dengan kebutuhan kita kepada Allah. Setiap hari kita punya kebutuhan, hajat. Dan dengan hajat kita, kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disabdakan oleh Nabi sendiri, doa mukhul ibadati, bahasanya memohon itu adalah saripati, inti daripada kita beribadah. Terpentingnya ibadah adalah doa. Dan doa itu berbeda dengan meminta. Kalau orang meminta dan memohon saja, itu bisa saja sepadan. Dan jika sudah terpenuhi, maka dia akan berhenti meminta. Itu meminta. Tapi kalau berdoa karena ibadah, hakikat ibadah, tentunya tetap harus berjalan dan harus ada permohonan kepada Allah. Baik dikasih, tidak dikasih, belum dikasih, dan sudah dikasih. Karena tugas kita itu. Karena doa itu adalah membuktikan pada diri kita bahwasanya kita adalah, maksudnya yang namanya permohonan berdoa itu adalah menyadari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi namanya ibadah itu adalah menyadari kalau dirinya adalah hamba, dan berdoa itu adalah menyadari dirinya hamba. Kalau meminta tidak harus menyadari dirinya hamba. Sebab yang nama minta, aku butuh dan aku minta, bisa aku minta kepada yang lebih tinggi dariku, yang sebadan dariku, yang sebadan denganku, atau saya minta kepada yang lebih rendah dariku. Seorang atasan minta kepada bawahan, tolong kerjakan, berikan aku air minum, buatkan aku kopi, itu minta semuanya. Dan yang kita minta, kalau kita minta bukan berdoa, itu umumnya akan berakhir permintaan itu kalau sudah dikasih. Sementara kepada Allah tidak seperti itu. Makanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menjelaskan bahasanya, bukan permintaanmu itu. Kalau engkau tolak minta kepada Allah, awas, hati-hati, saya sudah dikasih nanti lupa. Wah, masya Allah, rajin ibadah, pengen nikah. Sudah ada habis nikah nggak kelihatan lagi. Permohonan sudah nggak ada lagi. Sebelum kaya, masya Allah, tapi setelah kaya, itu namanya dia meminta, bukan makna penghambaan dalam bentuk doa tadi. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, permintaanmu, permohonanmu itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah jika Allah memberikan kepadamu tata krama, adab kepada Allah di saat engkau butuh. Bagaimana adabmu memohon kepada Allah? Di sini ada manusia itu ada 3 model. Yang pertama tidak pernah berdoa, ada 4 kalau bisa. Yang satu kita buang, tidak kenal Allah maka tidak pernah berdoa kepada Allah, selesai. Dari kaum ahli iman, tidak, yang pertama adalah, dan ini yang paling rendah karena kita naik pangkat nanti. Yang pertama adalah orang tidak pernah meminta kepada Allah kecuali ada hajat. Ayo, golongan siapa ini? Paling rendah ini. Jadi tidak akan minta kepada Allah kecuali ada hajat. Sampai datang ke kiai pun kalau ada hajat loh. Ya Ustaz. Jadi tidak pernah minta kecuali ada hajat. Ini rendah.
Lumayan masih minta kepada Allah. Artinya martabat paling rendah. Jadi kalau ada hajat minta kepada Allah. Kalau selesai hajatnya bubar. Tapi masih lumayan mintanya kepada Allah. Tapi ini martabat rendah. Dan itu sebenarnya kurang ajar kepada Allah. Makanya su'ul adab itu sebetulnya kepada Allah. Sebab apa? Berbeda. Berdoalah untuk memenuhi permintaan Allah. Ud'uni. Allah menyuruh kita berdoa. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah. Jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Ayo, beda apa tidak? Sadar? Berdoalah engkau untuk memenuhi permintaan Allah. Allah memintamu untuk doa, selesai. Dan jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu lah. Ini yang diinginkan Ibn Athaillah Sakandari. Kalau kita berdoa kebanyakan memenuhi permintaan kita, aku ingin. Lah itu martabat rendah. Makanya Ibn Athaillah ingin meningkatkan terus kita. Jadi kalau kita berdoa itu karena perintah Allah. Aku disuruh untuk berdoa, memohon kepada Allah. Jadi bukan karena aku dituntut oleh kebutuhanku, bukan, karena aku memang harus berdoa. Ini kewajibanku sebagai seorang hamba. Berdoalah karena engkau memenuhi permintaan Allah. Jangan berdoa engkau memenuhi permintaan hawa nafsumu atau keinginanmu. Ini sangat beda. Yang berdoa karena memenuhi perintah Allah hakikat ibadah. Yang berdoa untuk memenuhi keinginannya sendiri diragukan. Diragukan, makanya martabatnya rendah. Maka martabat rendah ini baru akan sempurna, yuk naik ke atas itu. Jangan sampai, ini martabat yang paling bawah ini berbahaya sekali. Orang yang hanya berdoa di saat dia butuh. Untuk kebutuhannya itulah dia berdoa. Jadi berdoa itu bukan karena dia memenuhi panggilan Allah, bukan. Karena panggilan keinginannya itu, panggilan hajatnya itulah. Baik, ini berbahaya sekali. Kita perlu niat, naik. Berdoa kita itu ingin memenuhi keinginan kita, tapi dengan cara memenuhi panggilan Allah dulu. Nah, ini naik pangkat ini. Kita berdoa, memohon kepada Allah, kita ingin memenuhi kebutuhan kita, tapi sebelum itu kita melakukan kita memenuhi dulu permintaan Allah dahulu. Allah menyuruh kita, maka ada istilah tawassul dengan amal soleh dan sebagainya, melakukan ibadah. Dan jadikan ibadah itu karena Allah. Dan memang banyak kelas ringan kita ini, memang susah. Baca surat Waqiah pun yang dipikir adalah agar rezekinya banyak. Sholat duha pun berduit. Ya. Musibah memang itu pangkat. Memang diingatkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, tidak. Lakukan kebaikan karena Allah, setelah itu mintalah agar Allah memenuhi kebutuhanmu. Sudahlah, kita martabat kedua ini sajalah. Martabat yang ketiga, kelas arifin. Mereka menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena apa? Biarpun aku tidak minta, Allah pun sudah tahu keinginan saya. Waduh, hebat benar nih. Ya, inilah hakikat orang yang berdoa hanya karena memenuhi kebutuhan permintaan Allah, bukan karena kebutuhan hajatnya itu. Ini tingkat paling tinggi itu. Jadi tingkat paling tinggi adalah di saat memohon kepada Allah tidak pernah terlintas di benaknya untuk memenuhi kebutuhannya. Dia minta, ya Allah berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Anakku semua hanya untuk berdoa akan diajarkan di dalam Al-Quran. Diajari doa untuk diberi anak yang baik, diberi rezeki yang baik, di dunia hasanah fil akhirati hasanah. Dia memohon untuk itu. Yang diingat adalah aku ini melaksanakan perintah Allah. Di saat dikabul, alhamdulillah. Tidak dikabul, tidak akan merasa resah. Karena apa? Tugasku berdoa. Bukan masalah pengkabulan ini yang aku inginkan, akan tapi aku menjalankan tugas berdoa. Ini pangkat tinggi, pangkat yang sudah luar biasa, pangkat arifin. Pangkatnya orang-orang yang tinggi, orang-orang yang pangkatnya tinggi, para kekasih-kasih Allah. Baiklah, kita tingkat yang kedua tadi. Jadi pada hakikatnya yang terpenting itu adalah bukan, kalau Ibn Athaillah mengatakan tadi apa?
Asya'nu, yang terpenting bukan permohonanmu itu, akan tapi yang terpenting adalah bagaimana adabmu di saat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat engkau minta kepada Allah, kau harus punya adab. Lah kalau engkau minta tapi tidak punya adab, enggak ada artinya di hadapan Allah. Jadi bukan memintanya, yang terpenting adalah kau punya adab. Dan punya adab ini ada model dua tadi tingkatan. Yang pertama adalah minta kepada Allah karena hajatnya, dia benar tapi tidak punya adab. Yang sisanya yang kedua adalah adab. Yang pertama adalah minta kepada Allah untuk memenuhi hajatnya dia, tapi didahului untuk memenuhi permintaan Allah. Lumayan itu. Jadi biasakan kita sebelum memohon dan sebagainya, kita lakukan ibadah. Setelah itu, ya Allah kabulkan hajatku. Tidak apa-apa, kelas ringan kita. Dan yang ketiga adalah husnul adab. Ini tata krama kepada Allah. Aku tidak meminta untuk diselesaikan masalahku ini, akan tapi aku berdoa karena aku memang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah memohon, ya sudah memohon gitu saja. Itu adab yang luar biasa. Dan tidak mau mendahului Allah. Bahkan pernah suatu ketika ada satu orang untuk membaca doa agar diberi oleh Allah kekayaan tidak berani. Jangan-jangan saya su'ul adab. Satu orang minas salihin ijtihad. Beliau tidak mau berdoa untuk menjadi orang kaya agar diberi rezeki. Takut dia itu su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketemu gurunya setelah itu, diingatkan dia. Diingatkan bahwa justru engkau seperti itu telah su'ul adab kepada Allah. Padahal seseorang tidak mau berdoa, takut su'ul adab kepada Allah. Kenapa? Wong Allah sudah menentukan aku begini, kenapa aku berdoa? Dijawab su'ul adab kau kepada Allah. Satu, ada beberapa hal sebabnya. Yang pertama adalah doa sendiri diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, berarti engkau memahami setiap doa itu hanya untuk merubah keadaanmu, dan itu su'ul adab yang kedua. Lalu bagaimana yang benar ya Syekh? Ngadulah, minta Allah kepada Allah sebagai upayamu untuk memenuhi permintaan Allah. Itu saja, selesai. Jadi ada orang yang tawarruk itu maksudnya pengen berusaha warok, berusaha untuk mulia, berusaha baik, sehingga dia tidak mau berdoa. Takut kalau berdoa ini mendahului Allah. Jadi ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang halal. Saya sudah berikan aku rezeki yang banyak. Aku sudah jadikan melarat, kenapa aku minta kaya? Jangan-jangan ini kurang ajar kepada Allah. Maksudnya benar. Tapi dia punya guru dikatakan, ente punya su'ul adab dua. Yang pertama Pak, Allah sendiri memerintahkan untuk berdoa. Makanya berdoalah. Berdoa yang banyak. Allah senang kalau hambanya berdoa. Bedanya makhluk dengan Allah. Allah itu kalau melihat hambanya tidak berdoa marah. Tapi kalau kita itu dimintai orang terus sumpah, kan gitu. Satu. Yang kedua, su'ul adabmu adalah, su'ul adabmu itu apa? Engkau fahami bahasanya setiap permohonan itu untuk menyelesaikan urusanmu. Itu nggak benar. Yang benar adalah engkau memohon kepada Allah karena ini perintah Allah untuk engkau berdoa. Ini insyaallah. Jadi kita pulang nanti ke rumah masing-masing adalah jangan membiasakan menghubungkan, memang namanya fadhail a'mal itu untuk memacu untuk kelas-kelas ringan ya, kelas rendah. Kita ini kelas rendah. Tapi yuk kita ningkatlah. Baca surat Waqiah karena salat duha karena betul Imam Ibn Athaillah tadi sangat cermat. Dikhawatirkan ngomong nanti, aku sudah salat duha 10 tahun masih melarat. Coba ada orang, aku sudah baca Waqiah setiap hari masih nggak punya duit, ya kan bisa gitu. Karena apa? Memang doanya adalah untuk itu. Makanya Ibn Athaillah tuh sudah dikasih rambu-rambu ini. Jangan kau berdoa hanya untuk itu. Tingkatkan kau berdoa karena engkau untuk menjalankan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya tentang doa juga sudah pernah kita bahas, bahwasanya
di saat engkau memohon kepada Allah, yakinlah Allah telah mengkabulmu. Keyakinan wa antum muqinuna bil ijabati. Engkau yakin Allah mengkabul doamu. Jika engkau memohon kepada Allah dengan serius, sungguh dengan syarat-syaratnya yang nanti insyaallah hikmah selanjutnya akan menjelaskan tentang itu, maka ketahuilah yakinlah Allah sudah mengkabulmu. Biarpun engkau tidak melihatnya. Kenapa? Pengkabulan Allah kita sudah pernah dikasih tahu oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, Allah akan mengkabul permintaanmu pada waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang engkau tentukan, dengan sesuatu yang Allah inginkan, bukan sesuatu yang engkau inginkan, karena Allah lebih tahu. Engkau minta sekarang ya Allah, belum tentu benar deh. Kalau kasih mobil sekarang bisa nggak karu-karuan nih, ntar dulu lah bulan depan atau tahun depan. Pengen nikah sekarang ya Allah, wah ini berantakan kalau kamu nikah sekarang, ini belum siap nih. Allah lebih tahu, jadi Allah mengkabulkan keinginanmu sesuai waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang engkau tentukan. Dan itu adab. Dan intinya Ibn Athaillah As-Sakandari ingin mengajari kita agar kita tidak mengatakan bahasanya Allah tidak mengkabul doaku. Kenapa? Tanda doa yang tidak dikabul adalah buru-buru ngomong begitu tadi. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asalkan enggak buru-buru. Buru-buru gimana? Buru-buru ngomong, kok enggak dikabul ya padahal saya sudah ini. Kalau sudah ada orang berdoa, kalau ibu doa, kok setelah doa itu sudah setahun 2 tahun kok ngomong, padahal saya sudah ngamalin loh Kiai, kok belum dapat tanda tidak dikabul doamu. Sebab berdoa itu serahkan kepada Allah. Ya, ada orang minta ijazah masih saja belum kaya-kaya, kan gitu. Itu tanda doamu tidak dikabul. Jadi kalau ada orang kok ngomong, aku sudah doa lama kok belum dikabul, tanda doa tidak dikabul. Padahal pengkabulan Allah tidak harus sesuai dengan yang engkau inginkan, akan tapi kadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih penting, lebih Anda butuhkan. Cuman karena kebodohan seorang hamba, dia hanya akan meminta kepada Allah sesuatu yang penting padahal ada yang lebih penting. Maka serahkan kepada Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan pada malam hari ini pun Ibn Athaillah As-Sakandari mengajari agar di dalam kita berdoa, yakini bahasanya itu adalah permohonan, itu adalah ibadah kepada Allah. Selesai. Engkau melakukan ibadah, harus kau berdoa. Kalau tidak berdoa, sombong kau. Berdoa memohon kepada Allah, baca doa untuk kepada Allah SWT, akan tapi dalam pembacaan doa itu yang engkau inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah hajat yang Anda sebut, serahkan kepada Allah. Hingga di saat belum dikabul, Anda pun masih bisa yakin Allah mengkabul dengan bentuk yang lain. Kemudian Anda tidak bisa masuk kepada keputusasaan. Dan banyak sampai suatu ketika ada orang yang ngadu kepada Umi beberapa hari yang lalu, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Ia ngomong, aku dulu sholat tapi masih tetap melarat. Kemudian sampai waktu sakit, aku kan tetap doa tapi tetap sakit. Sekalian tidak usah sholat, tidak usah doa. Na'udzubillah. Lah ini yang dikhawatirkan Ibn Athaillah As-Sakandari. Karena apa? Permohonan doanya itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Kaidah ringkas bahasanya, berdoalah engkau untuk memenuhi permintaan Allah, jangan berdoa untuk memenuhi permintaanmu. Ini selesai. Jadi engkau punya hajat. Jadi berdoalah engkau karena engkau memenuhi permintaan Allah. Ud'uni. Akan tapi jangan berdoa engkau hanya untuk memenuhi keinginanmu, karena dikhawatirkan nanti masuk bab putus asa, buru-buru, sehingga itu semua menjadikan doamu tidak dikabul oleh Allah. Dan lebih dari itu adalah tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bimbingan dari Ibn Athaillah As-Sakandari, yang semoga di dalam permohonan kita benar-benar permohonan yang punya nilai ibadah. Lah kalau sudah benar permohonan kita itu, maka ketahuilah, asalkan benar cara kita memohon tadi, maka sudah pasti akan dikabul oleh Allah. Sebab Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kalau kau berdoa kepadaku dengan benar, memenuhi adab dan tata kramanya yang benar, Allah pasti akan kabul. Astajib lakum, aku akan kabulkan untukmu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tapi yang sombong, minta kepada Allah tapi dengan sombong, tidak menyadari dirinya hamba,
Minta butuh kepada Allah, tapi itu tadi termasuk bentuk kesombongan. Bukan merasa dirinya hamba, tapi merasa dia itu perlu saja. Bukan merasa hamba, perlu untuk kebutuhannya saja. Ini musibah, sombong, bisa saja masuk neraka jahanam. Baik, ini saja yang bisa kita hadirkan dalam hikmah ini, penjelasan tentang hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari ini. Maka semoga kita bisa menjadi orang yang bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan dan permintaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk kepentingan diri, hawa nafsu ataupun kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, sehingga permohonan kita benar-benar menjadi permohonan yang sesungguhnya. Dan karena itu adalah permohonan yang sesungguhnya, lihat, kita akan menuai buah. Allah sudah berjanji akan mengkabul doa kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama mengamalkan, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya sesi pertanyaan, 2 penanya dari bapak-bapak, ibu-ibu dua-dua. Sama, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, kami meminta penjelasan saja. Pada saat kemarin Maulid Nabi di pondok, kami melihat ada sebuah buku kecil berjudul Kesesatan Nazim Haqqani. Kesesatan Nazim Haqqani. Kesesatan Siapa? Maulana Syekh Nazim Haqqani. Di mana ya, buku itu? Ada di dalam aula Buya, waktu Buya Ustaz. Nah, sebagai murid, saya murid beliau, sudah berbaiat, ingin meminta penjelasan Buya. Mungkin nggak tahu itu buku dijual di pondok atau bagaimana. Karena kalau misalnya beliau sesat, Habib Ali Al-Jufri, murid Habib Umar, mungkin tidak berbaiat kepadanya. Atau Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan juga tidak berbaiat kepada Maulana Syekh Nazim Al-Haqqani. Mungkin baik, itu dari kami, mohon penjelasan dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan kepada Buya, ini hubungan tadi dibahas soal doa, yaitu berdoa dengan amalan soleh. Tentang? Berdoa dengan amalan soleh. Dengan amalan sholat. Ya, dasar hukumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada kisah yang 3 orang yang terjebak di dalam gua, lalu masing-masing berdoa dengan amalan solehnya sehingga pintu gua itu terbuka. Itu yang pertama. Jadi dibolehkan berdoa dengan amalan soleh. Cuman ada juga ulama yang berpendapat kalau beramal soleh ya diikhlaskan aja, lillahi ta'ala aja, jangan untuk ini, untuk itu, untuk urusan dunia. Itu satu ya. Dalam riwayat lain juga saya pernah membaca di satu kitab, nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab, ada beberapa orang yang membawa amalan solehnya, amalan zakat, amalan sholat, amalan sedekah, tetapi semuanya ditolak oleh Allah karena mereka protes. Kenapa amalan soleh saya tidak diberi pahala? Lalu dijawab oleh Allah, bukankah kau dulu amalan solehmu untuk ini, untuk itu? Sehingga dilemparkan amalan solehnya. Sehingga yang saya pertanyakan begini Buya, tadi di depan saya sebutkan bahwa amalan soleh boleh berdoa dengan amalan soleh. Nah, yang saya pertanyakan, kalau kita sudah minta amalan soleh itu di dunia ini, apakah nanti amal yang kita lakukan, yang kita mintakan hasilnya di dunia ini, natijahnya di dunia, besok di yaumil akhir dihitung lagi apa enggak? Saya khawatir jangan-jangan nanti kita banyak membawa amalan soleh, tahu-tahu habis. Ini mungkin mohon penjelasan Buya supaya lebih mantap lagi dalam beramal soleh itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur hasiran, ibu-ibu kami persilahkan acukan tangan, ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang permohonan Buya, terus terang pribadi saya, waktu itu saya
memohon kepada Allah, saya mempunyai hajat gitu Bu ya, pengen mempunyai keturunan gitu loh Bu ya. Terus lama-lama sampai sekarang pun saya kadang-kadang ketika saya berdoa atau mendengarkan doa dari Buya itu, ketika mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang soleh, kok tiba-tiba hati saya tuh kayak seperti ragu-ragu begitu Buya, karena saya tuh aduh kok saya udah tua seperti ini ya, aduh gimana, suka mikir seperti itu Buya. Jadi bagaimana caranya biar kita tuh hati kita tuh tidak ragu-ragu, karena kadang-kadang di sekeliling kita seperti keluarga kita sendiri juga kadang kamu sudah tua seperti itu. Ibu belum dapat anak sampai sekarang? Belum. Baik. Ya, terus kamu mau serius enggak? Suka dibilangin kayak begitu. Maksud saya tuh serius bagaimana? Saya tuh ya kita sudah berusaha gitu Bu ya. Jadinya kan hati kitanya suka aduh ini hati saya tuh bener enggak sih seperti ini tuh, ada keraguan-raguan itu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu, ajukan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tanyakan, barangkali Pak Ustadz bisa menjelaskan doa-doa apa saja yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita sebagai umatnya bisa terkabul. Itu saja yang saya tanyakan, mudah-mudahan bisa memberikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang yang ditanyakan kemarin di Al-Aula menemukan satu buku yang dibawa oleh tamu, kalau tidak salah tamu dari Lebanon itu bawa buku-buku sudah diterjemahkan. Di dalam buku itu ada menggugat salah satu tokoh sufi. Baik. Kalau masalah ini, dan saya singgung masalah itu juga, ada permasalahan di antara kita itu adalah su'ut tafahum. Tidak terjalinnya sebuah komunikasi untuk menjelaskan, sehingga di saat tidak terjadinya komunikasi atau tabayyun, bertanya, sehingga kadang berbicara di balik tuduhan. Tidak jauh-jauh di Indonesia ini ada orang yang menggugat Syekh Ahmad At-Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani orang besar, seorang sufi besar, lihat. Bahkan kita punya guru-guru dari Mauritania itu yang bisa menghafal Al-Quran di masa kecil, hafal ini, hafal itu, dan orang yang sangat soleh. Beliau adalah Tijani. Akan tapi kadang menggugat mereka itu adalah bukan bertanya langsung dari orang yang bersangkutan atau ulama-ulama yang punya keahlian di dalam atau yang lebih tahu tentang itu. Sehingga ada muncul di kalangan ahli tasawuf ini sering tuduh menuduh karena tidak terjadi sebuah komunikasi yang baik. Termasuk yang ditanyakan, karena ada salah satu ahli pakar dalam akidah ahli sunnati wal jamaati yang bernama Syekh Abdullah Al-Harari. Dia adalah pakar di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, dan beliau sangat teliti untuk menjelaskan tentang akidah ahli sunnati wal jamaati. Akan tetapi yang sempurna hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam memandang orang yang sepaham dengan kita, karena Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pun juga tidak lepas daripada hujatan sebagian dari itu, karena belum bertanya. Misalnya saya Dr. Ramadan Al-Buti mengatakan waktu istri beliau meninggal, ini contoh saja bahasanya terburu-buru menilai orang itu juga sebuah kesalahan. Waktu istrinya meninggal, Dr. Buti itu membuat syair, kalau tidak salah makna syairnya adalah menyanjung kemuliaan istrinya, pengabdian istrinya waktu masa hidupnya. Dan Dr. Buti meyakini bahasanya orang itu adalah ahli surga, ya kan? Bahasanya wanita istrinya itu adalah ahli surga, dan kita diajarkan oleh Nabi ahli surga. Kemudian sanu'idu, kita akan mengulang, saya ingin mengulang kisah cinta lagi nanti di surga.
Itu dikomentari bahasanya apa? Bagaimana orang bisa mengaku ahli surga? Dr. Buti tidak mengatakan dia ahli surga, bahasanya dia khusnudon, bahwasanya istrinya itu adalah ahli surga. Kemudian beliau berkata, aku ingin mengulang kisah cinta di dunia ini nanti di surga. Dr. Buti tidak mengatakan aku pasti masuk surga, akan tapi khusnudonnya kepada, ini termasuk bahan hujatan untuk murid-murid daripada Syekh Abdul Harid dihujat, sehingga banyak Buti sesat karena mengatakan dirinya ahli surga. Jadi sisi lain beliau adalah pakar akidah ahli sunnati wal jamaati, akan tapi mohon maaf dalam sesi penilaian kepada seseorang kadang hanya melalui buku, tidak langsung bertanya padahal orangnya masih hidup dan sebagainya. Termasuk penilaian terhadap seorang sufi yang ditanyakan tadi, maka itu juga penilaian dari sepihak saja, tidak ditanyakan langsung. Sama dengan penilaian sebagian orang tentang Syekh Ahmad At-Tijani. Ini adalah juga bermasalah. Jadi ingat, para ahli tasawuf adalah orang ahli Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita membicarakan beliau adalah tentang Syekh Abdullah Harari dan murid-muridnya adalah pembela akidah ahli sunnah wal jamaati manhajnya Asy'ariyah. Adapun penilaian beliau terhadap orang lain, termasuk Sayyid Qutb sendiri juga dianggap sebagai tokoh yang salah waktu mengatakan al-quwwatul udma. Kita akan bisa menyelesaikan urusan ini dengan al-quwwah al-udma, tentang kekuatan yang agung. Itu juga disalahkan, katanya apa? Bukan kuwah al-udma, tapi dengan al-qawi, zat yang maha kuat. Lupa bahasanya ada majaz. Kuat yang maha agung tentu adalah miliknya Allah. Cuma langsung divonis bahasanya adalah sesat. Jadi karena pengen kenceng urusan akidah sehingga kaku sisi lain. Jadi tidak mudah memahami perbedaan. Itu juga sebuah kesalahan sebetulnya. Akan tapi kita hormati mereka adalah ulama muslimin. Kita tidak akan ikut-ikut urusannya mencaci. Adapun guru kita Al-Habib Umar, Habib Ali adalah orang-orang besar. Mereka tidak akan datang kecuali kepada orang yang juga besar. Adapun kesalahpahaman itu bisa terjadi karena tidak adanya komunikasi. Anda yang sudah mengambil ijazah dari Habib Umar waktu di Indonesia, Habib Ali Al-Jufri, lanjutkan itu semuanya. Adapun jika Anda, ini kaidah, kalau Anda melihat tentang cercaan kepada para ahli tasawuf, hati-hati. Jangan Anda mudah mendengarnya. Biasanya su'ut tafahum. Su'ut tafahum itu memang tidak ada sebuah diskusi, tidak terbuka sebuah komunikasi, maka akan muncul semacam itu. Bahkan hampir rata-rata tuduhan-tuduhan dari orang yang kenceng urusan akidah itu kepada kelompok lain, itu adalah berangkat dari keyakinan yang maksudnya baik, tapi salah. Orang Mu'tazilah pun juga begitu, waktu menuduh kaum Asy'ariyah pun adalah dengan tuduhan yang luar biasa. Termasuk diantaranya adalah lazimul madhab laisa bimadhab. Itu kan satu kaidah bahasanya, lazimul madhab, sesuatu pemahaman yang memang tidak pernah diucapkan oleh orang tersebut, akan tapi itu lazimnya sebuah keyakinan. Kalau orang meyakini begini, akan muncul keyakinan begini. Kalau dia meyakini A, buah dari keyakinan A adalah keyakinan B. B itu bukan madhabnya. Contoh, orang Mu'tazilah mengatakan bahasanya Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Kenapa begitu? Sebab kalau Allah bisa dilihat, umumnya cara melihat itu bagaimana? Hadapan. Jadi kalau aku ada di sini, Allah ada di mana? Tentu di hadapanku. Kalau Allah di hadapanku, berarti Allah bertempat. Makanya Mu'tazilah justru mengingkari Allah dilihat di akhirat, karena Mu'tazilah ingin mensucikan Allah dari tempat. Sehingga Mu'tazilah tidak kafir waktu mengingkari Allah tidak dilihat di akhirat. Tapi ahli sunnah wal jamaah lebih dahsyat lagi dalam hal ini. Allah dilihat di akhirat, ya. Tapi yang tadi lazim madhabnya bertempat itu tidak disebut oleh Asy'ariyah. Allah, ahli sunnah wal jamaah, Allah bisa dilihat di akhirat. Kalau Mu'tazilah pakai lazimul madhab dalam istilahnya. Ini lazimul madhab. Mu'tazilah lazimul madhab. Jadi hasil daripada keyakinan ini akan ada keyakinan yang lain lagi, yaitu bertempat. Nah, bertempat tidak dikatakan oleh Asy'ariyah. Maka Asy'ariyah tidak bisa dikatakan sesat bahasanya. Asy'ariyah, orang Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat. Cuma cara melihatnya itu bagaimana? Jangan tanya.
Hanya di dunia saja ini pakai alat. Kalau nanti Allah bisa menjadikan kita melihat tanpa alat, terserah bagaimana Allah melihat, menjadikan kita melihat. Melihat itu apakah harus dengan mata? Hah? Di dunia memang kita butuh mata. Dan kita bisa membuat contoh bahasanya orang bisa melihat tidak dengan mata. Ini digambarkan contoh. Suatu ketika Anda tertidur, dan di saat tertidur Anda bermimpi. Dan dalam mimpi Anda berjalan-jalan, Anda melihat taman. Di taman itu ada bunga warna merah, putih, kuning, hijau. Anda terbangun, Anda terenyuh betul merasakan keindahan taman tersebut. Lalu Anda bercerita kepada teman Anda, aku mimpi, aku ketemu melihat satu taman, di situ ada bunga yang warna putih, kuning, hijau. Kalau Anda dikatakan kamu bohong, nah kurang ajar nah. Anda mimpi? Benar. Ya benar, Mil. Dari mana kamu bisa ngelihat putih, kuning, hijau, matamu merem? Ayo, dari mana? Ayo. Dengan apa Anda melihat itu semuanya? Allah melihatkan dengan hati. Hati Anda yang melihat itu. Jadi itu saja bisa digambarkan. Jadi Allah bisa menjadikan Anda melihat Allah. Nah, ini diantaranya biasanya tuduhan-tuduhan penyesatan itu karena itu. Lazimul madhab, laisa madhab, diantaranya buru-buru mengambil sebuah kesimpulan, padahal kesimpulan itu pun tidak diyakini. Para ahli tasawuf itu Masya Allah, ahli Allah. Maka kalau urusan ahli tasawuf, hati-hati, Anda harus bertanya. Kadang kalimat-kalimatnya memang dalam tasawuf tidak ada satahat. Satahat itu adalah omongan ngelantur, nggak ada. Kalau ngelantur ya salah. Kalau maksud Allah yang tahu, kalau Allah yang tahu ya biar Allah yang tahu. Kalau saya tidak tahu, kalau saya tidak tahu makanya tak penggal lehermu. Itu dalam dunia tasawuf, dalam dunia syariat. Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar kalau betul ada, Hallaj adalah mengatakan ma bi jubbati ilallah, yang ada di jubahku hanya Allah. Lah kan kurang ajar. Biarpun maksudnya apa, dia itu sudah tenggelam di lautan kerinduan kepada Allah, cinta Allah. Jadi dikatakan Allah, 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 Allah. Jadi ini apa? Allah. Lah kurang ajar ini Allah. Ini bukan, ini tembak Allah. Maksudnya apa? Ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitullah fi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali yang terlihat Allah, karena yang menciptakan adalah Allah. Nyambung. Kalau ditanya siapa engkau? Allah. Maksudnya apa? Ciptaan Allah. Cuman hati itu nggak ada yang tahu, hanya Allah. Maka kalau ada orang mengatakan aku adalah Allah, penggal lehernya kayak Hallaj, melanggar syariat. Jadi di situ harus hati-hati ya. Jadi apa yang Anda ambil, mengambil ijazah dari masyayikh Ad-Drami, termasuk Habib Umar, Habib Ali dan sebagainya, itu benar dan Anda teruskan itu semuanya lah, amalkan. Adapun jika ada kritikan kepada guru-guru, Habib Ali mengambil dari Al-Haqqani tadi ya. Dengan syah itu yang disebutkan tadi, kita tidak ingin menyebut terang-terangan, takut nanti jadi fitnah ya. Tadi menanyakan hati-hati. Pokoknya kalau sudah ada persengketaan seperti itu, caci maki dan olok-olok, bukan bagianmu. Syariat ada sendiri, syariat tegas. Akan tapi untuk mencaci maki harus tanya dulu. Kita tidak boleh ikut-ikutan mencaci. Baik, itu saja. Semoga kita bisa berpegang kepada guru-guru yang baik, guru-guru yang soleh. Kemudian masalah tawasul dengan amal soleh. Beliau menyinggung hadis yang bertanya, menyinggung satu riwayat sahih yang disebutkan juga oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya tentang orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli sedekah. Kalau ahli ibadah adalah kitab Bukhari yang di dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah sudah kita baca di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab sahih, hadis sahih bahasanya ada orang nanti ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ada orang di hari kiamat datang dengan puasa, salat dan zakat. Tapi telah berbuat dolim kepada sesama manusia. Habis semuanya pahalanya. Ini. Akan tapi barangkali yang dimaksud adalah hadis tentang orang yang berinfak 3 manusia. Yang satu berinfak, yang kedua jihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah menuntut ilmu. Penghafal Quran, ahli Quran. Sampai di akhirat dikatakan kadzabta, kau dusta. Kau mencari ilmu hanya pengen dibilang sebagai ustadz dan kiai. Dan engkau sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Muridmu sudah banyak, umatmu banyak. Dan kau hanya mencari itu waktu menuntut ilmu. Maka kau di akhirat gak mendapatkan pahala. Waqad kilta, dan kau sudah waqad kilalaka waqad kilta, atau sudah kau disebut, kau sudah disanjung-sanjung di dunia dan kau mencari sanjungan. Maka kaulah mencari pahala dari orang yang menjungmu dan masuklah kau ke neraka.
Yang kedua adalah orang jihad di jalan Allah. Di dalam peperangan dia nomor 1, paling dahsyat. Di medan laga, terobos sana, terobos sini, penggal leher terus. Akan tapi ternyata apa? Tujuannya hanya ingin disebut sebagai pahlawan dan pejuang. Waqad kilta. Dan engkau sudah disebut itu semua di dunia. Enggak dapat pahala. Itu pembahasannya masalah ikhlas. Ada orang sedekah infak ratusan juta mungkin. Luar biasa. Tapi di akhirat tidak bisa melihat pahalanya. Kenapa? Karena di dunia dia infak sedekah banyak itu hanya pengen dibilang sebagai dermawan. Itu permasalahannya masalah ikhlas. Jadi berbuat bukan karena Allah. Tapi yang dibahas oleh Ibn Athaillah Sakandari atau yang disebutkan tentang tawasul dengan amal soleh, ada orang berbuat baik karena Allah. Dan di saat dia punya hajat, dia ingin dikabul hajatnya oleh Allah, maka dia bertawasul dengan amal soleh. Ya Allah, aku pernah punya amal baik, untukmu aku lakukan itu ya Allah. Maka kabulkan hajatku ini Allah. Jadi dia tetap dia itu adalah memohonnya kepada Allah. Dan dia bentuk ikhlas. Dia ikhlas, makanya akan tetapi dia adalah selamat daripada riya kalau masih kepada Allah. Biarpun bentuknya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Hanya tadi Ibn Athaillah Sakandari ingin meningkatkan. Jangan sampai engkau berbuat baik, jangan sampai engkau memohon kepada Allah hanya karena ingin dipenuhinya kebutuhanmu. Akan tapi tingkatkan. Kebutuhanmu dipenuhi, tapi ingat, dahuluilah dengan memohon kepada Allah karena Allah. Jadi beribadah, memenuhi permintaan Allah, baru itu. Jadi itu masuk meningkat lebih tinggi lagi. Sampai nanti yang ketiga, yang paling tinggi adalah engkau berdoa karena Allah, tidak berpikir tentang hajat. Jadi kalau ada orang tawasul dengan amal soleh, itu masih karena Allah. Karena Allah tawasul dengan amal soleh. Dan dihimbau Anda sholat 2 rakaat, Anda melakukan sedekah. Dengan sedekah ini dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan Nabi, dan Nabi lebih tahu itu semuanya. Itu berbeda dengan kisah yang orang riak tadi, sedekah aja tidak ada pahalanya. Karena apa? Dia berbuat memang karena manusia, bukan karena Allah. Allah nggak masuk di sini. Tidak dibahas Allah. Hanya dia berpikir sedekah, tapi hanya untuk disanjung di masyarakatnya. Dia jadi pahlawan. Allahu Akbar. Hanya pengen disebut sebagai pejuang, dan disebut pejuang dia di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan gelar itu semuanya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah seorang ibu yang sudah memohon dan berdoa kepada Allah, bahkan sering mengamini doa kami agar diberi oleh Allah anak. Ketahuilah ibu, siapapun yang diberi anak atau tidak diberi anak, Anda harus paham, kemuliaan tidak harus dengan anak. Anak akan menjadikan sebab mulia kalau Anda benar didiknya. Kalau ada ibu yang tidak punya anak, ketahuilah dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Ya, sadar bu? Ibu bapak yang nggak punya anak, dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi yang punya anak ini hati-hati, kalau tidak benar didik anak bisa masuk neraka gara-gara anak. Maka kita pengen bahwasanya yang punya anak benar didiknya akhirnya masuk surga dengan anak. Maka ibu bapak yang tidak diberi oleh Allah anak, ketahuilah pintu neraka satu ditutup. Tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Didik anak itu berat. Kemudian yang kedua, kalau Anda memohon kepada Allah itu, yakinlah Allah akan mengkabulnya. Cuman jangan hanya Anda pahami pengkabulan itu hanya di dunia. Kan kehidupan Anda bukan hanya 70 tahun. Kalau Anda memohon kepada Allah dengan yakin, subhanallah, Anda akan diberi oleh Allah pahala anak yang soleh. Mungkin Anda dimudahkan untuk mendidik orang lain. Itu semua doanya nyampe kepada Anda lebih daripada anak. Itu, jadi tujuan Anda itu bukan hanya pengen disanjung. Kadang-kadang seolah-olah kekurangan. Gak punya anak kayak gak sempurna. Sempurna apa? Banyak orang punya anak masuk neraka. Hanya mungkin seolah-olah putus keturunan saya tidak punya penyambung nasab saja. Hidup kita itu bukan di dunia. Di dunia itu biarpun Anda punya keturunan juga berakhir nanti, dan anak Anda pun juga mati, kan begitu, berakhir, ganti lagi generasi yang lain. Maka yakini bahwasanya permohonan Anda dikabul oleh Allah. Jika Allah tidak memberi saat ini, Allah akan berikan pahalanya nanti di akhirat. Nah, kan kita sudah sampaikan doa, Allah akan mengabul kalau Anda yakin. Cuman pengkabulan kadang bukan dalam bentuk yang Anda minta, akan tapi lebih dari itu. Keimanan, pahalanya seperti punya anak.
Mungkin Anda berdoa, ya Allah berikan aku anak seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Terus Allah, Anda diberi oleh Allah pahala seperti punya anak kayak Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Begitu sesuai dengan niat dan doa Anda. Jadi kalau Anda memohon kepada Allah, awas, hati-hati, jangan sampai Anda berkata, aku sudah berdoa kok tidak dikabul-kabul. Itu tidak dikabul beneran oleh Allah. Akan tapi yakinlah dan husnudzon kepada Allah. Memang aku tidak diberi anak saat ini, tapi aku yakin Allah telah menggantinya yang lebih penting. Apa itu? Wallahu a'lam. Bisa saja itu akan diberikan oleh Allah di dunia, dan ternyata paling indahnya doa itu adalah jika diberikan oleh Allah di akhirat. Bahkan ada orang yang berdoa, ya Allah kabulkan doaku untuk di akhirat saja. Ayo. Aku tidak ingin dikabul di dunia, pengen dikabul di akhirat. Karena yakin akhirat itu lebih dahsyat lagi. Sebab kehidupan di akhirat bukan 70 tahun. Bukan 70 tahun saja, akan tapi sepanjang waktu. Maka memohonlah kepada Allah dengan tulus, yakin, dan jangan sampai tidak punya anak menjadi sebab cekcok dalam rumah tangga. Ini nasib benar nih. Anak tidak jaminan orang masuk surga kalau tidak benar mendidiknya. Anak itu titipan amanat. Memang nikmat satu sisi, tapi sekaligus itu amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Nabi Muhammad menyebut banyak para bapak ibu ahli ibadah, solehah, soleh, tapi masuk neraka gara-gara anaknya. Maka ibu bersyukur kalau tidak punya anak, pintu neraka ditutup untuk ibu. Satu yang namanya anak. Ibu nggak bakal masuk neraka gara-gara anak. Akan tapi ibu tidak usah ngerawat anak, karena ibu selalu berdoa. Ibu nggak usah ngerawat anak, nggak usah nyusui anak, nggak usah gendong anak, nggak usah ngantar jemput anak. Akan tapi karena ibu tulus berdoa, Allah telah memberikan pahala punya anak. Dan nanti di akhirat ibu melihat itu semuanya. Ini yang harus diyakini. Baik, kemudian yang kedua, ibu yakin Allah Maha Kasih. Dan apa yang diberikan oleh Allah untuk Anda itu adalah yang terbaik untuk Anda. Kemudian Anda bertanya, mungkinkah aku masih punya anak, umurku sudah berapa puluh? Kalau Sayyidina Zakaria, masalah mungkin. Agar tapi lihat, mungkin iya, mungkin bagi Allah adalah mungkin. Tapi itu adalah bab daripada bab karomah, bab yang perlu kita yakini bahasanya tidak harus di dunia. Itu saja. Allah bisa saja memberikan uang. Jangankan kok Sayyidina Isa itu keluar dari seorang ibu yang tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki. Secara akal adalah gak bisa, karena tidak ada pembuahan di situ. Bagaimana bisa? Allah yang menciptakannya. Lebih dahsyat lagi Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, kan begitu. Akan tapi itu adalah sesuatu yang jika Allah kehendaki terjadi. Tetapi ingat bahwasanya hal-hal yang semacam itu adalah namanya kejadian yang luar biasa, bab karamat, mukjizat dan sebagainya. Dan bagi Anda adalah bisa saja mukjizatnya adalah mukjizat yang disembunyikan oleh Allah, atau karamat maksudnya yang tidak ditampakkan oleh Allah, sehingga Allah cinta kepada Anda. Dengan permohonan Anda diangkat derajatnya oleh Allah. Anda mohon lagi, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan di saat kita memohon, bahkan sebagian ulama menyebutkan, kalau Anda memohon kepada Allah itu kok tidak diberi oleh Allah, tidak diberi oleh Allah, itu bukan berarti Allah tidak cinta. Karena apa? Allah senang engkau memohon, dan Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Tunggu dulu, aku senang jika hambaku ini, sehingga kadang-kadang sudah jatuh ketimpa tangga. Ada? Sudah begini-gini, tapi Allah. Dan permohonan kepada Allah itu yang seharusnya seperti orang di tengah laut, terhampar. Tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada manusia. Memohonnya kepada siapa? Allah. Karena tidak ada orang. Kalau masih ada orang, gantung ke orang nih. Allah. Di tengah hutan sendiri, Allah. Ya kan gitu. Allah gitu. Dokter mengatakan apa? Vonis. Nggak bisa mengobati. Ayo ngadunya kepada siapa? Itulah ikhlas. Kita pengennya jangan nunggu divonis dokter begitu baru Allah itu. Jadi sampai digambarkan para ulama memohon yang benar itu adalah mohon seolah-olah Anda di tengah padang yang tidak ada orang yang bisa menolongmu kecuali Allah. Jadi minta ya Allah. Sudah selesai. Itu tulus benar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah ibu, bagi siapapun yang tidak dikarunia anak, berarti Allah telah menutup pintu neraka yang namanya anak. Hati-hati.
Kemudian masalah pahala bisa didapat dengan Anda mendidik anaknya orang, anak tetangga, anak saudara. Itu sama. Adapun masalah siapa yang merawat Anda di masa tua, Allah. Alangkah banyaknya seorang ibu punya anak kurang ajar, ibunya diusir ya. Tidak diusir, tapi dikucilkan ibunya. Anak durhaka. Apa enaknya itu semuanya? Di dunia terseksa, masuk neraka lagi. Anaknya masuk neraka, ibunya dibawa ke neraka. Itu hati-hati. Jadi, Anda bisa merawat anaknya. Yang merawat Anda adalah Allah. Kalau Anda baik kepada Allah, Anda benar kepada Allah, Allah akan kirim orang yang bisa merawat Anda. Dan tidak Anda duga siapa dia. Sudah ada, pada waktunya nanti ada. Allah akan merawat Anda dengan sebaik-baik perawatan. Dan sebaik-baik yang menjaga Anda adalah Allah. Bukan manusia, bukan anak. Kalau orang punya anak, bisa saja anak mendahulinya. Makanya wahai para orang tua, kalau Anda mendidik anak, jangan mendidik anak karena Anda ingin dirawat di masa tua Anda. Itu musibah besar. Ini bisa menjadi anak mama nanti. Sehingga anaknya salah gak berani negur. Kenapa? Nanti takut saya waktu tua dibentak-bentak oleh anak saya. Kan begitu. Sehingga ada anak tersayang kan, ada ya. Anak laki-laki satu, nak, nanti kalau ibu tua sama kamu, nak, ya. Iya, Mi. Makanya kalau anaknya yang bakal ditumpangi itu salah, nggak berani negur, neraka akhirnya. Tapi didiklah anakmu karena perintah Allah. Cubit kalau salah. Tegur kalau salah. Biarpun anak tersayang, nggak ada. Justru anak tersayang harus, ini. Makanya jangan engkau mendidik anakmu hanya karena engkau ingin numpang di masa tuamu. Karena anakmu bisa mati lebih dulu darimu. Ayo, kalau kau berbantung pada anakmu. Ini. Jadi mendidiklah anak karena Allah, perintah Allah. Maka seorang bapak bisa tegas. Seorang bapak bisa benar. Aku hanya ingin mengarahkanmu kepada Allah, nak. Yang penting Allah, 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 baru hebat itu. Didiklah anakmu karena engkau menjalankan perintah Allah. Jangan engkau merawat dan mendidik anakmu hanya karena engkau ingin menumpang di masa tuamu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian doanya Nabi, ibu, doa Nabi banyak, bu, terlalu banyak. Kalau ibu pengen doanya Nabi SAW, akan tapi ibu pengen kelas ringan, ada kelas tengah-tengah, ada kelas berat ya. Alhamdulillah zikirnya para bapak-bapak, para ulama yang sudah ada di Indonesia, mulai dari Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum, itu doanya Nabi. Allahumma antas salam, doanya Nabi. Astaghfirullah, doanya Nabi. Itu subhanallah alhamdulillah wala ilallah akbar, doanya Nabi. La haula wala quwata illa, doanya Nabi. Itu yang ringan-ringan setelah sholat itu adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada termasuk yang kita kumpulkan dalam Al-Wirdul Fatih, itu doanya Nabi semuanya. Anda pengen naik pangkat sedikit, baca Ratibul Haddad atau Al-Wirdul Latif lebih banyak, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Kalau pengen gede lagi, beli kitab azkarnya Imam Nawawi, bi'iddar wasjazkaril azkar. Kata ulama itu, beli, jual rumahmu untuk beri kitab azkar. Kitab azkar itu kitab doa. Mulai dari apapun, mulai dari Anda bangun sampai tidur, segala macam pekerjaan, segala aktivitas ada doanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama kitab Al-Azkar. Nah, tidak cukup orang bersemangat, akan tapi perlu diukur dengan kemampuan. Aku semangat mengamalkan sunnah Nabi, beli kitabnya tok. Nah, nih. Jadi berangkat dari yang sedikit, bu, zikir subhanallah 33 kali, Allah Akbar 3 kali. Itu dari Nabi SAW. Itu zikirnya, doanya Nabi SAW. Jadi ibu sudah punya doanya Rasulullah SAW. Nah, setelah itu memang sebaik-baik doa adalah doanya Nabi. Kalau Anda paham maknanya. Tidak paham pun, ya. Akan tapi lebih dari itu, Anda pengen punya ungkapan-ungkapan dari hati Anda, mintalah kepada Allah sesuai dengan keinginan Anda. Sesuai dengan keinginan Anda, akan tapi ingat batasan yang diberi oleh Imam Ibn Athaillah. Jangan sampai engkau berdoa karena ingin memenuhi kebutuhanmu saja. Tapi tidak. Berdoalah karena Allah memerintahmu untuk berdoa. Sehingga ada adab doa. Jika engkau fakir, lihatlah kebesaran Allah. Kekayaan Allah. Allah yang maha kaya. Sehingga kita perlu menyebut misalnya Asmaul Husna. Kalau Anda termasuk golongan orang sombong, sering dengan ya Allah, sebut kebesaran Allah. Allah yang mutakabbir. Allah yang berhak untuk menganggap dirinya besar. Karena Allah memang zat yang maha besar. Tapi kalau engkau tidak berhak. Jadi, kita memohon kepada Allah sesuai dengan sifat penghambaan kita. Dihadapkan kepada sifat Allah yang maha mulia. Itu baru.
Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, wahai zat yang maha kaya. Maknanya apa? Aku fakir ilaika ya Allah, aku fakir ya Allah, aku fakir, aku fakir. Aku lemah ya Allah, aku rendah ya Allah. Engkau yang maha mulia ya Allah. Nah itu terus. Jadi ini penghambaan. Nah seperti itulah hakikatnya di dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ibu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak Anda bisa membaca Wirdul Latif atau Ratibul Haddad, Ratibul Attas, atau yang ringan 7 menit, 5 menit Al-Wirdul Fatih yang kita kumpulkan itu. Itu dengan istighfar, baca tasbih, baca macam-macam. Itu adalah juga zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaan tertulis karena waktu sudah kelewat. Baik, insyaallah. Tidak terasa karena memang juga isyaknya itu mundur. Jadi kita itu keluar itu enggak ngejar kalau kita sholat isya di sana. Isyaknya itu adalah sangat mundur, jadi tidak apa-apa sekarang pengajiannya mundur dikit seperempat jam ya. Mundur dikit karena isyaknya mundur. Nah, kalau isyaknya normal lagi kita balik normal. Tapi ini pertanyaan yang tertulis ini dari Jawa Tengah ini tidak salah. Kemudian yang lainnya tidak bisa kami jawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ini atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmati. Allahumma ya Rabbana atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmati. Wa taqabbal minna du'ana. Allahumma ya Allah, kami menghadapmu dengan permohonan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu. Wahai zat yang senang jika hambanya memohon, maka kami berdoa ini karena menjalankan perintahmu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada hati kami kecintaan kepada ketaatan dan bencikan kami kepada kemaksiatan. Wahai zat yang maha mulia, rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami ya Allah dengan sebab-sebab kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang menjadikan sebab kami cinta kepada kasihmu Nabi Muhammad. Dan menjadi sebab kami bisa dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yang ada di tempat ini memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat kami semua ya Allah. Kabulkan hajat kami, jangan sisakan, jangan tinggalkan satu orang pun yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini kecuali kau kabul hajatnya ya Allah. Ya Allah, kecuali kau kabul hajatnya ya Allah. Kecuali kau kabul hajatnya ya Allah. Ya Allah, engkau ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Ada di antara kami ya Allah, hamba-hambamu ya Allah yang belum mempunyai anak, maka kami mohon berikan kepada mereka anak-anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, engkau sungguh maha tahu siapa mereka. Ada di antara mereka ya Allah, hamba-hambamu ya Allah yang sudah memohon kepadamu bertahun-tahun dan usianya pun sudah lanjut, akan tapi belum kau karunia anak. Tapi engkau maha tahu ya Allah, gantilah dengan sesuatu yang lebih baik, ketenangan di dalam hatinya, keyakinan di dalam hatinya akan janji-janjimu, dan rindukan mereka kepada surgamu ya Allah. Sehingga di dunia bagi mereka adalah bagi dunia adalah sebuah perjalanan yang para kekasih-kekasihmu tidak menyukainya ya Allah. Mereka rindu untuk bertemu kepadamu ya Allah. Maka jadikanlah mereka yang belum kau kurniai anak, rindukan mereka kepada surgamu, rindukan mereka kepada kemuliaan di akhirat ya Allah. Sebab anak bisa bagi sebagian hambamu menjadi kemuliaan di dunia saja, tapi kami ingin mulia di akhirat, dan jadikan anak-anak kami sebab kemuliaan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah ya Allah, berikan kepada mereka pasangan orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang bisa menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau sungguh maha tahu ya Allah, maha tahu ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari sebab zina, mudahkan kepada mereka semua pintu halal dalam pernikahan, pintu halal dalam usaha ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini dan siapapun yang kau beri karunia putra putri ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan di dalam mendidik mereka ya Allah. Jadikan perjuangan mereka untuk menafkahi anak, mendidik anak karenamu ya Allah.
bukan karena mereka ingin mendapatkan balasan dari anaknya. Ya Allah, kami ingin ya Allah, semua dari kami orang tua yang berjuang untuk anak-anak kami, jadikanlah perjuangan kami karenamu ya Allah, karenamu ya Allah, dan jadikan anak-anak kami sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami takut banyak orang tua yang masuk neraka gara-gara anak-anak mereka ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di majlis ini para orang tua yang telah salah mendidik anak-anak mereka, kami mohon ampuni mereka. Mereka datang ke majlis ini karena ingin kau ampuni. Jika ada di antara yang hadir di majlis ini anak mereka bejat, anak mereka tidak benar, anak mereka susah diatur, kami mohon ya Allah berkat majlis yang mulia ini, ampuni para orang tua ini dan berikan bimbingan dan petunjuk kepada anak-anak mereka ya Allah. Ya Allah, kami takut di hadapan-Mu ya Allah, tanggung jawab anak-anak ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah mudahan dalam segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang penuh berkah. Yang sakit dari di antara kami atau keluarga kami sembuhkan ya Allah. Di kiri kanan masjid ini yang belum solat, jadikan ahli solat. Kami tidak rela jika satu dari mereka tidak solat, sebab satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka-Mu yang sangat mengerikan ya Allah. Ya Allah, yang berzina jauhkan dari zina, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka, kami tidak rela jika ada salah satu dari mereka kehukum gara-gara zina yang mereka lakukan. Bencikan kepada zina, mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Di kiri kanan tempat ini yang masih makan riba, renten ya Allah, berikan kesadaran dan bantulah mereka untuk lepas dari itu semua ya Allah. Ya Allah, bantulah, Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka untuk membayar hutang mereka ya Allah, hingga hidup mereka ya Allah dengan tenang ya Allah. Jangan sampai hidup mereka dikejar hutang ya Allah. Ya Allah, pikiran mereka susah karena hutang, kami tidak rela ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan sebab kekhusyuan di dalam kami memohon, kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, jauhkan kami dari riak dalam ibadah kami, jauhkan kami dari sombong ya Allah, jauhkan kami dari ya Allah dari dosa-dosa ya Allah, jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau maha tahu, Engkau maha kuasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami keikhlasan, dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas, dan berikan kepada semua yang berjuang ya Allah, berjuang ya Allah bersama kami atau bersama para ulama-ulama yang lain ya Allah. Berikan kepada mereka semua keikhlasan, ketulusan, dan kirimkan bersama kami hanya orang-orang ikhlas ya Allah. Yang bersama kami lalu mereka tidak ikhlas, jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah, ahli ikhlas ya Allah. Ya Allah, dan rindukan, cintakan kami dan anak-anak kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan mudahkan kami kelak untuk bertemu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan pertemukan kami di dunia sebelum di akhirat nanti ya Allah. Biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, ya Allah, rindukan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam salat kami. Cabutlah kelak nyawa kami saat kami berada di tempat mulia semacam ini. Cabutlah nyawa kami saat Kau ridha pada kami. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami kelak, kami ingin ya Allah, Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, dan jangan lupa pengajian Ahad pagi di pesantrennya sama Sabtu pagi. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.